Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di Cerita Putri. Bagaimana sebenarnya keluarga bahagia itu? Keluarga yang selalu tersenyum, tenang, terlihat ada masalah. Tapi mustahil ya, tidak ada masalah dalam sebuah keluarga. Keluarga yang kelihatan tenang, tentram, dan berkecukupan saja pasti punya masalah. Tinggal bagaimana mereka menyelesaikan masalah mereka dan menyembunyikannya dari orang lain. Kali ini saya akan menceritakan sebuah tragedi yang terjadi di sebuah keluarga yang terlihat harmonis, bahagia, dan sempurna. Mari dengarkan ceritanya. Walnut Estate di Manville, Texas adalah hunian mewah yang tentunya dihuni orang-orang berduit. Salah satu keluarga yang tinggal di sana adalah keluarga Wimsley. Keluarga itu terdiri dari Rick Wimsley sang ayah, Susie sang ibu, Sarah si anak sulung, dan Andrew si bungsu. Keluarga itu terlihat sempurna, tak hanya kaya, tapi juga harmonis. Hampir semua tetangga mereka suka pada mereka. Walau kaya, mereka tidak sombong. Mereka ramah, suka menolong, dan tentunya suka berkumpul dengan tetangga hanya sekedar bertukar cerita sehari-hari. Rick Wimsley seorang akuntan di salah satu perusahaan minyak di Dallas, dan Susie mempunyai sebuah toko barang antik. Anak-anak mereka, Sarah dan Andrew, adalah anak yang baik, tak pernah terdengar bermasalah. Susie selalu menceritakan betapa ia menyayangi anak-anaknya, terutama Andrew si bungsu. Teman-teman sekolah Andrew sering sekali main ke rumah dan betah berlama-lama di rumahnya. Karena Susie menyambut mereka dengan sangat baik dan hangat. Begitulah yang tetangga mereka tahu tentang keluarga Wimsley dari cerita Susie. Sampai suatu tragedi mengerikan terjadi pada keluarga itu. Pesta Natal di Walnut Estate biasanya dirayakan bersama. Penghuni real estate itu biasanya bergantian menjadi tuan rumah untuk perayaan Natal yang tentunya dihadiri sebagian besar warga Walnut Estate. Tahun itu Desember 2003. Keluarga Wimsley lah yang kebagian menjadi tuan rumah pesta Natal. Semua yakin dekorasi Natal di rumah Wimsley akan sangat indah. Pasangan itu suka dekorasi. Bahkan, Rick membangun teras belakang rumahnya dan air mancur dengan tangannya sendiri. Tanggal 9 Desember 2003, keluarga Wimsley terlihat melakukan persiapan. Susie terlihat merapihkan pohon Natal dan Rick menata lampu di atap rumah. Di tanggal 11 Desember, tetangga mereka melihat keanehan di rumah Wimsley. Sudah malam, tapi lampu rumah keluarga itu mati, tak seperti biasanya. Tetangga mengira keluarga itu memang sedang tak di rumah. Sampai dini hari di tanggal 12 Desember, terlihat banyak mobil polisi terparkir di halaman rumah Wimsley. Rick dan Susie ditemukan tewas di dalam rumah mereka. Apa yang terjadi pada mereka? Jika Andrew Wimsley berasal dari keluarga kaya, tidak dengan pacarnya, Chelsea Richardson. Chelsea adalah gadis yang bersemangat. Dia bersekolah di Juicy Bean High School di Everman. Ia tinggal di rumah kecil di lingkungan kumuh. Ayahnya sudah meninggal di tahun 99 dan ibunya bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan. Akhir tahun 2002, saat usia Chelsea 18 tahun, ia mulai sering ikut kakak laki-lakinya pergi ke perkumpulan penggemar permainan kartu Yu-Gi-Oh. Bukan untuk bermain kartu Yu-Gi-Oh, tapi hanya sekedar nongkrong dan mencari teman ngobrol. Di sanalah ia bertemu dengan Andrew. Andrew suka bermain kartu Yu-Gi-Oh, sama dengan kakak Chelsea. Tak hanya remaja dan anak-anak yang menyukai permainan itu, orang dewasa pun menggilainya. Mereka biasanya menggunakan setumpuk kartu yang terdiri dari 40 kartu untuk berduel mengadu berbagai monster di dalam kartu itu.
Saat itu, Andrew baru lulus dari Mansfield High School pada Mei 2002 dan sedang bekerja di Pat-Pat Golf di Arlington. Setelah bertemu Chelsea, Andrew menjadi tak betah di rumahnya yang nyaman. Ia lebih suka menghabiskan waktu dengan Chelsea untuk sekedar bertukar cerita. Andrew menceritakan semua tentang dirinya dan rahasia keluarganya. Orang tuanya, Rick dan Susie, ingin Andrew meneruskan kuliahnya, tapi ia tak tertarik. Dia membenci saudara perempuannya, Sarah. Mereka sering bertengkar. Bahkan Sarah pernah membenturkan kepalanya ke pemanas air. Mereka tak akur. Pertengkaran mereka sebenarnya sudah sangat mengkhawatirkan. Sarah pernah diusir oleh orang tuanya karena sikap pemberontaknya. Tapi akhirnya Sarah dikirim ke fasilitas psikiatri dan dinyatakan menderita bipolar, gangguan kepribadian yang ditandai dengan perubahan suasana hati yang ekstrim. Sarah juga mempunyai seorang putri dengan seorang pria bernama Todd Cleven. Tapi mereka sudah berpisah, dan hak asuh atas anak mereka jatuh pada Todd. Setelah itu Sarah bekerja menjadi seorang teller di sebuah bank. Tapi kemudian, ia mulai menjadi pecandu obat terlarang. Sarah sering menyakiti dirinya sendiri. Bahkan, ia sering overdosis obat antidepresan. Tapi untungnya, ia berhasil diselamatkan. Sebenarnya tak hanya Sarah saja yang bermasalah. Andrew juga tak kalah bermasalah. Di tempat kerjanya, Andrew sering sekali terlibat konflik dengan rekan kerjanya. Ia terkenal egois dan arogan. Tak ada teman yang bersedia satu shift dengannya. Jika ada, itu pun karena terpaksa. Hubungan Andrew dengan ayahnya juga tak baik. Andrew sering menyerang ayahnya hanya karena ayahnya tak memenuhi keinginannya. Banyak konflik dalam keluarga Wimsley. Mereka bukan keluarga hangat yang harmonis. Tapi, Susie dan Rick sangat pintar menyembunyikan masalah keluarga mereka. Hingga tak ada seorang pun yang tahu. Mendengar semua cerita Andrew, Chelsea memanfaatkan kondisi itu untuk mempengaruhi Andrew, untuk semakin membenci keluarganya. Chelsea sudah bosan hidup susah. Dengan adanya Andrew, Chelsea berpikir jaraknya dengan kebahagiaan akan semakin dekat. Semakin lama Andrew berhubungan dengan Chelsea, sikapnya semakin buruk. Ia gampang marah dan semakin malas. Ia bahkan tak melanjutkan kuliahnya. Mengetahui putranya tak melanjutkan kuliah, Rick marah. Ia kemudian memotong uang jajan Andrew. Dan tentunya, itu membuat hubungan ayah anak itu semakin buruk. Andrew semakin jarang pulang dan tinggal di rumah Chelsea. Rick dan Susie tak tahu putra mereka sedang mengencani Chelsea. Setahu mereka, Chelsea dan Andrew hanya berteman. Tapi walaupun begitu, orang tua Andrew tak suka pada Chelsea. Kebencian Andrew pada orang tuanya sudah menjadi dendam dan kemudian mulai merencanakan untuk menghabisi orang tuanya agar bisa menguasai harta orang tuanya. Chelsea mendukung Andrew sepenuhnya karena ia pun ingin segera merasakan hidup mewah. Bahkan, Chelsea mengusulkan untuk menghabisi Sarah juga, agar tak menjadi pengganggu nantinya. Dan tentunya tak perlu berbagi harta dengan Sarah. Andrew dan Chelsea merasa tak sanggup menjalankan rencana mereka hanya berdua. Mereka pun mengajak teman-teman mereka, Susan dan Hilario. Awalnya, Andrew memulai rencananya dengan memotong kabel rem mobil Rick. Tapi rencana itu gagal. Karena tak sabar lagi, Andrew membeli senpi seharga $200 dengan bantuan Hilario. Minggu 9 November 2003, Rick melapor pada polisi ada yang menembak mobilnya saat ia, istrinya, dan Sarah akan pergi makan siang. Ia mengatakan melihat mobil yang mirip dengan mobil Andrew saat itu, tapi banyak mobil lain juga. Karena tak ada saksi dan bukti, polisi tak bisa melakukan penyelidikan lanjutan dan menganggap itu sebagai penembakan acak. Andrew dan Chelsea sangat kecewa dan marah. Rencana mereka gagal. Di tanggal 12 Desember 2003, setelah jasad Rick dan Susie ditemukan, dengan sendirinya,
Andrew dan Chelsea mendatangi kantor polisi Mansfield untuk memberi keterangan. Andrew mengatakan ia tahu polisi sedang menyelidiki kematian orang tuanya dari televisi. Andrew mengatakan ia tak tahu apa-apa. Ia terakhir bertemu dengan orang tuanya tanggal 9 Desember. Saat itu ia minta izin untuk berkemah. Orang tuanya mengizinkan dan Andrew pergi. Tapi karena cuaca yang tiba-tiba buruk, Andrew batal berkemah dan menginap di rumah Chelsea. Ia dan Chelsea menghabiskan waktu menonton film. Polisi mulai curiga, Andrew dan Chelsea adalah dalang pembunuhan orang tuanya. Andrew terlihat sangat tenang untuk seseorang yang baru saja kehilangan orang tuanya. Saat ditanya di mana Andrew saat kejadian, Andrew tidak punya alibi yang kuat. Polisi pun minta izin menggeledah mobil Andrew. Awalnya Andrew bersedia, tapi tiba-tiba ia menolak mobilnya diperiksa. Tapi polisi akhirnya berhasil menggeledah mobil Andrew. Polisi menemukan pernah ada noda darah di mobil itu, tapi sudah dibersihkan, sehingga kesulitan untuk mengidentifikasinya lebih lanjut. Saat dimintai sampel DNA, Andrew dan Chelsea menolak. Tak hanya Andrew dan Chelsea yang dicurigai polisi, Sarah juga dicurigai, karena mereka yang paling banyak mendapatkan keuntungan dari kematian Rick dan Susie. Mereka akan mewarisi sekitar 1,65 juta dolar dan tentu saja uang asuransi kematian orang tuanya sebesar 100.000 dolar untuk dibagi dua. Tak hanya Sarah, Andrew dan Chelsea saja yang dimintai sampel DNA. Susan teman Chelsea pun dimintai keterangan dan dimintai sampel DNA. Karena ia adalah teman Chelsea yang punya warna rambut sama seperti Chelsea. Polisi menemukan beberapa helai rambut di tangan Rick yang warnanya sama dengan rambut Chelsea dan Susan. Tak hanya polisi yang mencurigai Andrew, bahkan Sarah sangat yakin adiknya adalah pembunuh orang tua mereka. Karena itu, Sarah kemudian mengajukan gugatan untuk memblokir Andrew dari hak untuk menggunakan harta orang tuanya selama penyelidikan masih berlangsung. Dan gugatan itu disetujui hakim. 30 Maret 2004, hasil tes DNA keluar. DNA Susan cocok dengan DNA rambut yang ditemukan di tangan Rick. Polisi segera menangkap Susan. Susan mengakui semua kejahatannya dan bersaksi, Andrew dan Chelsea lah yang menyuruhnya dengan iming-iming pembagian harta. Polisi kemudian menangkap Andrew dan Chelsea. Tapi Andrew dan Chelsea tak mau bicara pada penyidik. Polisi menemukan senpi milik Andrew cocok dengan peluru yang membunuh Rick dan Susie. Andrew juga telah menggadaikan cincin kawin orang tuanya. Dihadapkan dengan bukti itu, Chelsea menyangkal terlibat dalam pembunuhan Rick dan Susie. Apa yang sebenarnya terjadi pada Rick dan Susie di hari kejadian? Detektif Stan Denver menggambarkan kronologi kejadiannya. Tanggal 11 Desember 2003, sekitar pukul 8 sampai 11 malam, Andrew, Chelsea, dan Susan memasuki rumah Wimsley melalui garasi. Saat memasuki rumah, mereka melihat Susie tertidur di sofa ruang tamu hanya mengenakan t-shirt dan celana dalam tertutup selimut. Kemudian, mereka mendekati Susie dan salah satu dari mereka mendor Susie dari dekat. Peluru menembus telinga kiri Susie dan menghabisinya seketika. Rick yang tidur di kamar utama terbangun karena mendengar suara tembakan dan melompat keluar kamar. Penembak menembaknya 2 kali di depan pintu kamar. Rick yang hampir telanjang tak mundur walau dihadapkan dengan tembakan. Di lorong antara kamar dan ruang tamu, peluru ketiga akhirnya mengenai Rick. Tapi Rick masih berusaha menyerang penembaknya. Tak hanya di dor, Rick juga ditikam berkali-kali di dada, lengan, punggung, dan wajahnya. Dengan luka yang diterimanya, Rick masih sempat bergulat dengan penyerangnya. Rick melawan sampai nafas terakhirnya dan berhasil menjambak salah satu penyerangnya yang adalah Susan. Setelah menghabisi Rick,
Andrew dan yang lainnya menghampiri Susie lagi dan menikamnya untuk memastikan Susie sudah tak bernyawa. Detektif Stan Denver tak mengatakan siapa dari mereka bertiga yang mendor Ricky dan Susie. Setelah itu salah satu dari mereka menghubungi 911. Polisi tak tahu siapa yang menghubungi 911, tapi sidik jari yang ditemukan milik Andrew. Detektif Stan Denver mengatakan Andrew menghubungi 911 setelah menghabisi orang tuanya bukan karena merasa bersalah, tapi ia ingin mempercepat prosesnya. Ia ingin jasad orang tuanya segera ditemukan dan ia segera mendapatkan warisannya. Andrew dan Chelsea digambarkan sebagai manipulator yang cocok bersama. Chelsea tidak pernah memiliki apa yang Andrew miliki, dan ia ingin hidup mewah seperti Andrew. Andrew pun begitu. Ia telah terbiasa dimanjakan sepanjang hidupnya. Orang tuanya memberikan semua yang diinginkannya. Dan ketika orang tuanya tak bisa memberikan apa yang ia inginkan lagi, ia merasa tak butuh orang tuanya lagi. Stan Denver yakin Andrew mengira polisi akan mencurigai Sarah karena Sarah mempunyai latar belakang yang buruk. Dan dulu, hubungan Sarah dan orang tuanya juga buruk. Tapi beberapa helai rambut yang ditemukan di tangan Rick telah mengarahkan polisi pada Andrew dan menangkap pelakunya. Andrew Wimsley dijatuhi hukuman seumur hidup karena terbukti bersalah telah menghabisi kedua orang tuanya, dan dia bisa mengajukan pembebasan bersyarat pada tahun 2044. Susan mengaku bersalah dan dia dijatuhi hukuman seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat pada tahun 2034. Sedangkan Chelsea dijatuhi hukuman mati karena dianggap berbahaya bagi masyarakat karena dialah yang merencanakan pembunuhan dan dia menjadi wanita pertama yang mendapatkan hukuman mati di Texas. Tapi kemudian hukumannya diringankan menjadi hukuman seumur hidup pada 13 Desember 2011. Itu tragedi yang terjadi dalam keluarga Wimsley. Keluarga yang terlihat sangat harmonis, ternyata memiliki banyak konflik di dalamnya. Kenapa semua tragedi itu bisa terjadi? Apakah karena Rick dan Susie terlalu memanjakan anak mereka? Dan apakah hukuman yang diterima semua pelaku sudah sesuai? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih.